Febri Diansyah di KPK tak berguna, di Twitter juga coreng wajah sendiri. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Febri Diansyah, salah satu pendukung novel Baswedan, sepupu Anies Baswedan, adalah seorang yang sedang menghadapi sejak kalanya yang begitu tidak mengenakan. Biasanya di akhir karir, seseorang pasti diingat kebaikan-kebaikannya dan kontribusinya bagi bangsa dan negara. Sedang Febri tidak. Di akhir karirnya sebagai orang penting di KPK, dia bukannya keluar dengan terhormat, malah keluar dengan tidak terhormat. Dia keluar sendiri, entah apa tujuannya. Alasannya sih klise, tidak cocok lagi. Orang keluar biasanya bukan karena tidak cocok, tapi karena ada konflik internal. Konflik internal itu sebenarnya biasa-biasa saja terjadi, namun Febri memilih seperti Anies, seolah mengencingi temannya sendiri. Begitulah yang dilakukan oleh Febri atas Anies. Setelah Anies dibuang dari kursi kementerian oleh Jokowi, dia mendadak jadi pembenci Jokowi. Demikian juga Febri Diansyah, setelah dia lari dari KPK dengan alasan tidak mau dikontrol oleh revisi Undang-Undang KPK yang bisa membongkar busuk-busuknya internal KPK. Dia malah menghajar terus Firly Bahuri, keluar dengan tidak punya niat baik untuk memajukan bangsa. Dia malah nyinyir. Semakin tidak terhormat ketika kita melihat si Febri Diansyah ini nyinyirnya di Twitter. Makin menjijikan temannya novel ini. Awalnya saya sih biasa-biasa saja lihat dia nyinyir di Twitter mengenai Undang-Undang KPK dan juga Firly Bahuri. Ya namanya orang sakit hati butuh waktu untuk katarsis, wajar itu. Tapi ternyata sebagai lelaki, orang ini kelihatan tidak bisa mengkontrol emosinya. Selain nyinyir soal Undang-Undang KPK dan juga Firly, dia semakin lama semakin ngelantur di Twitter, media sampah itu. Dia nyinyir bahkan soal posisi logo KPK yang dianggap miring. Pendukung novel Baswedan ini sekarang kelihatannya sudah kehilangan akal sehatnya. Kalau nggak mau dibilang hilang, ya kurang jauh lah. Sehari berkurang 90%, jadi kalau hari kedua, artinya sudah bersisa 0,81%. Hari ketiga jadi 0,729%, saya pakai deret geometri biar nggak nol atau minus. Lama-kelamaan dia pun berubah wujud di Twitter dari pelontar kritik ke KPK menjadi orang yang melukai dirinya sendiri lewat hal-hal memalukan yang ia munculkan di Twitter. Selama ini kita tahu bahwa Febri ini aktif banget di Twitter bareng kembarannya di dalam ideologi novel Baswedan. Ngomong di Twitter soal betapa buruknya KPK, bahkan sampai sindir-sindir Jokowi. Padahal Jokowi hanya berniat satu, menguatkan KPK lewat pengawasan dan kontrol yang sangat baik yang diatur dalam Undang-Undang Pengendalian KPK melalui Dewan Pengawasan KPK. Dewas KPK dibentuk, tak lama terbongkar bahwa banyak penjilat bokong di KPK. Ada pencuri, perampok, penerima suap dari orang penting agar kasus korupsi dihentikan. Saya tunggu kalau ada orang KPK yang ditangkap karena dapat suap dari DKI. Lucunya Febri diam soal hal ini. Novel juga sepertinya tidak berani bicara banyak soal hal ini. Kenapa? Karena mereka malu. Mereka adalah bagian integral dari kerusakan yang terjadi di KPK karena didiamkan saat menjadi lembaga superbody. Mungkin Ibu Megawati menyesal bikin KPK. Dia tidak pernah menyangka KPK ternyata diisi kadal gurun. Akhirnya pegawai KPK yang makan gaji dari rakyat pun satu persatu terbongkar kedoknya. Yang gak sempat terbongkar, kabur duluan. Saya nggak tahu apa maksud Febri Diansyah ini untuk nyinyir kepada Firly Bahuri. Para pegawai KPK ini terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok Telatan dan Taliban. Neta Espane menyebutkan bahwa kelompok India ini semacam orang yang selalu telat. Kalau sudah beraksi dan heboh sana-sini baru mereka datang. Ternyata the show just end. Sedangkan kelompok Taliban ini dimunculkan oleh Neta dan menyasar kepada klan novel sepupunya Anies Baswedan. Saya sih nggak tahu ya Febri Diansyah ada di kelompok mana, tapi saya kira Febri ini ada di dua kelompok. Orang ini telat, kritik KPK saat sudah keluar dan sok jadi pahlawan, tapi ternyata hanya polisi India. Tapi dia juga jadi pendukung novel yang dicap Neta Espane jadi kelompok Taliban. Jadi mungkin Febri ini bisakah dimasukkan ke dalam kelompok Indiban? Lumayan, namanya bagus. Akhirnya kita tahu bahwa Febri menyelesaikan tugasnya sebagai pegawai KPK dengan aksi-aksi yang memalukan. Dia mempermalukan dirinya di Twitter, dihajar netizen pro NKRI. Orang pro NKRI kok disebut bazar? Kan gak banget kalau pro TERORIS disebutnya pahlawan gitu Feb. Begitulah tanya-tanya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.
Telak dikuliti jaksa, Rizik panik. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Sebelumnya, untuk kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung, Majelis Hakim sudah memberikan vonis yang cukup ringan buat Rizik, yakni kurungan penjara 8 bulan dan denda 20 juta rupiah. Sementara tuntutan jaksa adalah 2 tahun penjara untuk Petamburan dan 10 bulan penjara untuk Megamendung serta pencabutan hak berorganisasi. Namun dalam kasus swab Rumah Sakit Umi Bogor, tuntutan jaksa tidak tanggung-tanggung, 6 tahun penjara. Saya kira dari segi tuntutan ini pun sebenarnya sudah bikin Rizik panik luar biasa. Saya duga di kubu Rizik dan siapapun yang ada di belakangnya sudah ada berbagai prediksi bahwa tuntutan dan vonis buat Rizik nanti akan ringan-ringan saja. Paling juga dalam hitungan bulan, karena partisipasi Rizik memeriahkan Pilpres 2024 memang sudah dinanti, gitu kan? Kalau sekarang kan mau teriak gimana juga, Rizik masih di balik jeruji. Publik pun adem-adem saja, tidak bereaksi, bahkan menikmati kedamaian ini. Yang rame paling juga para pendukung Rizik yang jumlahnya tidak seberapa. Saya juga masih ingat bahwa Fadlizon sempat mencuit soal harapannya agar Rizik segera bebas sebelum bulan puasa 2021. Ini bisa dianggap sebagai salah satu indikasi dari dugaan saya di atas, bahwa kubu Rizik memprediksi vonis yang ringan. Tapi itu sebelum Fadlizon kena COVID ya. Nggak tahu deh sekarang, sudah tobat apa belum? Hehehe, canda ya. Ternyata jaksa malah menuntut 6 tahun penjara. Dalam sidang pada hari Kamis 3 Juni, jaksa pun menguliti semua tindakan Rizik yang dianggap memberatkan dan melanggar hukum. Antara lain membuat video bohong yang tidak sesuai dengan fakta. Faktanya, pada tanggal 25 November 2020, hasil tes swab yang ditangani tim Mercy menghasilkan Rizik terpapar COVID. Namun baik menantu Rizik, Hanif Alatas maupun dirut Rumah Sakit Umi, Dr. Andi Tatat membantahnya. Bahkan Hanif menyebarkannya di grup WA. Rizik dan Hanif bekerja sama untuk menutupi kondisi kesehatan Rizik yang terpapar COVID dengan membuat video yang dipublish di berbagai media massa. Terdakwa Muhammad Rizik Syihab memberi izin saksi Hanif Alatas membuat rekaman video agar dipublikasikan yang menyatakan kondisi terdakwa yang disebut kritis tidak benar. Bahwa disebut kondisi terdakwa baik-baik saja merupakan pemberitaan bohong atau tidak benar, padahal ternyata saksi Hanif dan Andi Tatat mengetahui terdakwa terpapar COVID-19 namun tidak disampaikan, ujar jaksa. Jaksa juga mengungkap bahwa ketika datang di Rumah Sakit Umi Bogor, dalam mengisi formulir pasien, Rizik meminta agar kondisinya tidak diberitahukan kepada orang lain kecuali keluarganya. Bahkan Rizik sempat membuat surat pernyataan pakai materai. Terdakwa membuat surat pernyataan tertanda di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dengan ini, saya tidak izinkan kepada siapapun untuk membuka hasil pemeriksaan diri saya dan asisten. Demikian surat pernyataan dibuat dalam keadaan sehat, Muhammad Rizik Syihab. Ditandatangani di atas materai, papar jaksa. Itu kan bukti-bukti yang susah buat dibantah. Ada surat, ada formulir, ada video. Tentu saja bikin Rizik panik. Gimana cara ngeles dari bukti tertulis dan bukti video? Saya kira opsi politis lah yang diambil oleh Rizik. Apalagi kan, dia pun gelagapan menyerang berbagai pihak. Dari membandingkan kasusnya dengan Joko Chandra, Ahok dan Novel Baswedan, lalu menyerang Wali Kota Bogor Bima Arya lagi, dengan tudingan 10 kebohongan dan kelicikan Bima Arya, menyeret nama Ahok dan Erlangga Hartarto yang merahasiakan pernah terkena COVID. Bahkan sampai sok membongkar kesepakatan tertulis antara Rizik dan Komandan Operasional BIN, Majen TNI Purnawirawan Agus Soeharto di hadapan Kepala BIN Budi Gunawan pada 2017 yang intinya menyetop semua kasus hukumnya. Lalu ada pula kesepakatan dengan Tito Karnavian pada tahun 2018 dan 2019, yakni Rizik menyatakan siap tidak terlibat dalam urusan politik Pilpres 2019 dengan syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah memproses hukum Abu Janda, Ade Armando dan Denny Siregar. Lengkapnya bisa dibaca di detik.com. Belum selesai, Rizik juga membawa-bawa nama Dias Hendro Priyono, staf khusus Presiden Jokowi. Rizik menuduh Dias terlibat dalam insiden tewasnya 6 laskar FPI di Cikampek. Bermodalkan postingan Dias di akun medsosnya, ia dibalas Dias dengan bercandaan dan mungkin dengan senyuman. Ngomong kok ngalor ngidul, bisa aja Rizik buat berita. Orang gak jelas, ujar Dias. Sementara soal Budi Gunawan pernah bertemu Rizik serta adanya kesepakatan itu pun sudah dibantah oleh BIN. Betul kata Dias, Rizik jadi terlihat dan terdengar gak jelas. Ia sedang gelagapan, berusaha mengaburkan tuntutan jaksa
berusaha mempengaruhi publik, mengaburkan kesalahannya dan bukti-bukti yang menohok itu. Masih saja ngarep ada 7 juta umat bakal demo di Monas buat minta Rizik dibebaskan. Yang mendatangi sidang Rizik aja orangnya dikit. Fadlizon aja gak ngefek membela Rizik. Sekedar diiyakan oleh para buzzer di medsos, tapi di dunia nyata, adakah dari mereka ini berani berdemo menuntut pembebasan Rizik? Kagak ada Bambang, dan Rizik pun panik. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.